pagi. Salam, Bapak, Ibu, dan anak-anakku sebagai pendengar Morning Call dimanapun berada. Sekarang kita mendengarkan renungan firman Tuhan di hari Sabtu 23 Desember 2023. Perkenalkan saya, Pendeta Richard Agung Sucahyono, STH MSI, sebagai Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bukit Sion Balikpapan, Kalimantan Timur. Bapak, Ibu, dan anak-anakku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami hendak membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Bimbing kami oleh Roh Kudus, agar renungan firman Tuhan di pagi ini menjadi berkat bagi kami dan menjadi berkat bagi sesama kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan di Minggu Advent ketiga adalah dibaca dari Alkitab Injil Lukas pasal 1 ayat 39 hingga 45 yang menyatakan demikian. Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan anak-anakku, tema renungan firman Tuhan di pagi ini ialah jadilah orang yang tahu diri. Bapak, Ibu, dan anak-anakku di dalam Tuhan, adalah seorang pernah menjadi murid Tuhan, yaitu bernama Lukas, hendak menyampaikan berita gembira tentang rencana kelahiran Mesias. Suatu rencana kelahiran Mesias yang unik. Maksudnya di sini bahwa anak Allah akan lahir dari seorang perawan yang bernama Maria. Dan suatu rencana kelahiran anak Allah oleh karena tindakan Roh Allah atau tindakan Roh Kudus yang akan turun ke atas Maria dan atas anak yang berada di dalam rahim Maria adalah semata-mata tindakan Allah. Sesungguhnya Allah ajaib, telah memilih Maria yang hidupnya sederhana dan Maria yang hidupnya saleh, serta Maria yang dalam hidupnya selalu menyenangkan hati Allah, sehingga Maria mendapat tugas yang paling penting di hadapan perempuan-perempuan lain dan di hadapan bangsa-bangsa di bumi. Bapak, Ibu, dan anak-anakku di dalam Tuhan, sebagaimana salah satu berita yang paling penting dalam naskah bacaan adalah tentang kedatangan Maria di hadapan Elisabet untuk maksud menceritakan atas pengalaman hidup Maria bersama Allah. Oleh sebab itu, ketika Maria mengucapkan salam di hadapan Elisabet dan Elisabet pun menerima salam Maria, serentak anak yang berada di dalam rahim Elisabet melonjak sebagai tanda bahwa anak manusia di dalam rahim Elisabet ini dipenuhi oleh Roh Allah atau Roh Kudus. Maka dalam hubungan ini membuat Elisabet tahu diri bahwa Elisabet sedang berhadapan dengan seorang ibu dari anak yang kudus. Bagi kita sekarang, bahwa baik Maria maupun Elisabet adalah sama-sama perempuan yang dipakai oleh Allah untuk menjadi sarana bagi rencana kedatangan Allah atau rencana kedatangan Mesias di bumi. Suatu rencana kedatangan Mesias
yang sesungguhnya sudah lama dinanti-nantikan oleh umat manusia dan bangsa-bangsa yang butuh akan keselamatan, atau umat manusia yang memerlukan kedatangan Mesias sebagai juru selamat umat manusia yang percaya di bumi dan di surga. Bapak, Ibu, dan anak-anakku di dalam Tuhan, di zaman sekarang ini, alangkah baiknya bagi para perempuan gereja seharusnya meneladani seperti dalam kehidupan Maria, sekalipun itu meneladani kehidupan Elizabeth, terutama meneladani dalam hal-hal hidup yang selalu suci atau kudus di hadapan Mesias yang adalah Tuhan dalam pribadi Yesus Kristus. Sehingga kita menjadi tahu diri untuk mengasihi Tuhan melalui pribadi Yesus Kristus, yakni di dalam kesucian atau di dalam kekudusan dengan beriman kepada pribadi Yesus Kristus. Terutama sekali beriman dengan mendengar dan melaksanakan firman Tuhan di dalam kesucian, kekudusan, dan kesediaan taat kepada tindakan Roh Allah atau taat kepada tindakan Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan anak-anakku di dalam Tuhan, sesungguhnya secara hakiki bahwa tindakan Roh Allah atau tindakan Roh Kudus di dalam hidup kita ialah memiliki kuasa ilahi sehingga membuat hidup kita tahu diri dalam rangka menciptakan hubungan hidup dengan orang lain dan dengan Tuhan sebagai juru selamat dunia. Demikian, di sepanjang kehidupan kita yang berada di minggu Advent ketiga ini, kita terus-menerus menantikan rencana kedatangan Mesias di dalam pribadi Yesus Kristus, yang hingga Tuhan kita ini berjanji akan datang untuk kedua kalinya, yakni dalam kerangka membangun kehidupan yang penuh keselamatan atau damai sejahtera di bumi dan di surga. Amin. Mari kita berdoa. Penuh syukur dan terima kasih kami panjatkan kepadamu Tuhan atas sapaan firman Tuhan, bahwa melalui sapaan firman Tuhan ini sesungguhnya telah mengajar kami untuk menjadi orang yang tahu diri. Sungguh Engkau telah mengubah hidup kami, yakni untuk hidup dalam kesucian atau kekudusan. Dan sesungguhnya Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang butuh keselamatan ilahi. Oleh sebab itu, selamatkan kami dari rasa ketakutan dan dari rasa kegentaran hidup, dan segera izinkan kami untuk memasuki kesucian atau kekudusan hidup yang percaya bahwa pribadi Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat umat manusia di bumi dan di surga. Kini di pagi ini kami hendak memulai kegiatan atau aktivitas hidup. Lindungi kami dari segala mara bahaya hidup, dan berilah kepada kami ketenangan diri untuk senantiasa berbicara tentang pribadi Yesus Kristus yang sudi datang ke bumi untuk melaksanakan karya-karya keselamatan yang Engkau Yesus Kristus kerjakan bagi bumi kami. Kami mohon perlindungan bagi gerejamu dan mohon perlindungan bagi GPIB dimanapun gerejamu ini berada, dan mohon perlindungan bagi setiap keluarga kami, serta mohon perlindungan bagi masyarakat bangsa Indonesia dengan berkat-berkat-Mu, sehingga kami boleh meneruskan kehidupan, memasuki masa depan yang lebih baik dari masa lalu. Di dalam nama pribadi Yesus Kristus Tuhan kami mohon pengampunan salah dan dosa, dan bersyukur serta berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku, sekian dan terima kasih.